penonton. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak terbang. Jawab salam saya dengan semangat jikalau Anda umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Mengutip kata yang paling utama, marilah bersama kita panjatkan puji dan syukur pada Zat yang telah menciptakan dualisme dunia, yang mana tidak akan bertahan satu jika tidak ada dua, sehingga terciptalah langit dan bumi, bulan dan bintang, lautan dan daratan, miskin dan kaya, si cantik dan si rupa, hingga sempurnalah kehidupan manusia di atas permukaan bumi. Selanjutnya, setelah memberikan salam, marilah bersama kita sanjung-sanjungkan kepada the first and the best man, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memayungi kita dari panasnya sengatan mentari jahiliyah sehingga kini kita berada dalam kesejukan dan kedamaian di bawah naungan Islam. Yang saya hormati Bapak Dewan Hakim yang azam jaksana, yang saya muliakan Ustadz dan Ustazah, Bapak Ibu Guru, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Dalam kesempatan ini, izinkanlah saya berdiri sejenak di hadapan Dewan Hakim, Ustadz dan Ustazah, serta teman-teman semuanya. Walaupun lutut bergetar, jantung berdebar, namun insya Allah saya tetap tegar untuk membawakan buku singkat yang saya berjudul Tolong Menolong Sesama Manusia. Hadirin beserta Dewan Hakim yang dimuliakan Allah, sesungguhnya agama Islam memerintahkan kepada hambanya agar saling membantu sesama umat manusia. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Allah mencintai orang-orang yang ringan tangannya. Allah menyukai orang-orang yang memiliki kepekaan yang tinggi, dan Allah mencintai orang-orang yang menjemput ketakwaan walau besar. Kita ketahui bahwa di zaman sekarang ini seiring makin tajamnya persaingan hidup, gaya hidup orang pun semakin tak karuan, sehingga timbullah sikap hidup Allah gue. Sedikit timbul masalah berubah menjadi Allah gue and apa penonton Allah gue cakep, kepekaan susah luntur dan kendur serta tak terus dalam kehidupan sehari-hari. Padahal Islam mengajarkan agar kita saling dengan tangan dalam membantu sesama selama yang kita lakukan itu masih dalam hal positif. Surah Al-Maidah ayat 2, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Ayat ini penonton, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah memerintahkan kepada hambanya yang beriman agar saling tolong menolong sesama dalam kebaikan dan melarang segala bentuk tolong menolong dalam hal kejelekan seperti permusuhan yang pada akhirnya mendatangkan dosa. Dewan Hakim yang azam jaksana, alangkah nikmat dan indahnya hidup ini jika kita manusia saling membantu sesama. Jikalau yang kuat menolong yang lemah, lalu melindungi. Jikalau yang kaya menolong yang miskin, lalu mengulurkan tangan dan memberikan bantuannya.
Jikalau yang alim mengoyomi awam lalu membimbingnya, akan penuh keberkahan dalam kehidupan. Namun sebaliknya, jikalau yang berkuasa malah menekan dan menindas yang lemah, yang alim malah membodohi yang kelihatan bodoh, sementara yang kaya memakan haknya orang miskin, akan terjadilah bala dan bencana dalam kehidupan. Bukannya rahmat yang turun, melainkan laknat akan menimpa kita secara tidak. Na'udzubillah min dzalik. Bukankah agama kita mengajarkan al-yadul ulya khairun minal yadis sufla, bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Orang yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Tapi yang kita praktekkan, kita selalu pada posisi tangan yang di bawah, menjadi umat yang lemah serta malas. Seolah-olah kita tidak memiliki potensi. Padahal kita tidak mau menginterdisir potensi yang ada pada diri kita. Kita malaslah bergerak, ogahlah bertindak, seakan-akan tidak peduli pada keadaan sekeliling kita. Saat ada pembangunan masjid, setelah tangkap batu pertama sekaligus menjadi peletakan batu terakhir. Kemudian daripada itu, hidup tidak kelihatan beratnya, mati pun tidak ketahuan kubur. Masjid terbengkalai, pesantren terlunta-lunta, daya sekalan sana. Aku urung kaya, kau penguasa, mari bahu-membahu kita bantu bersama. Yang sanggup bantu dengan harta, sumbangkan hartanya. Yang punya jabatan dan kuasa, manfaatkan jabatannya. Yang sanggup bantu dengan tenaga, bantu dengan secukupnya. Berat sama dipikul, ringan sama cinta. Teman-teman yang saya cinta, akhirnya tolong menolong merupakan salah satu cara menjaga ukhuwah Islamiyah. Tidak mungkin kita hidup tanpa memberi dan menerima bantuan dari orang lain. Ada kala kita yang memberi, namun ada kala juga kita yang membutuhkan pertolongan orang lain. Karena mukmin yang satu dengan lainnya ibarat sebuah bangunan yang ingin memperkuat antara sebagian dan sebagian lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu lil mu'minin kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan wa shabbaka baina asabihi." Mukmin yang satu dengan lainnya ibarat sebuah bangunan yang berkuat antara sebagian dengan yang lain. Itulah yang digambarkan Rasulullah berkaitan dengan pentingnya sikap gemar tolong menolong. Allah Ta'ala memberikan apresiasi kepada orang yang mau membantu saudara-saudaranya, maka Allah akan membantunya dalam memenuhi kebutuhan. Orang yang suka melepaskan kesusahan orang lain, maka Allah akan melepaskan kesusahannya. Orang yang suka menutupi aib orang lain, ia akan menutupi aibnya di hari kiamat nanti. Semoga Allah tempatkan kita bersama orang-orang terbaik yang gemar tolong menolong dalam mengokohkan agama Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yaitu singkat saya, semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Orang muslim pakai peci, pecinya bagus, kita warnanya bapak dengan hakim dan baik hati. Izinkan saya bawa pialanya. Pak Taufik menjadi kopiah, kopi dijahit bagi untuk. Wabillahi taufiq wa hidayah.